Bertahan dalam kondisi bencana sungguh tidak mudah. Kondisi darurat membutuhkan kondisi fisik dan fasilitas kedaruratan lain yang dipersiapkan sebelumnya. Selain peralatan untuk bertahan hidup, pengadaan makanan dan minuman yang tahan lama menjadi hal yang direkomendasikan untuk disiapkan. Lantas, makanan seperti apa yang baik dipersiapkan untuk kondisi darurat? Berikut liputannya. Bencana yang bisa datang sewaktu-waktu membuat masyarakat perlu memiliki kesiapsiagaan sejak dini. Salah satu bentuk persiapan yang dapat dilakukan adalah menyiapkan makanan tahan lama sebagai bekal saat kondisi darurat. Lalu, kira-kira apa yang terbayang di benak masyarakat ketika mendengar istilah makanan tahan lama untuk bencana? Biasanya sih mie instan, frozen food, lebih ke makanan-makanan kaleng yang tahan lama sih. Kalau lagi banjir biasanya sih aku sediainnya makanan-makanan yang instan ya, maksudnya yang gampang bener dibikin lah, yang bisa diseduh pakai air panas pastinya, atau mungkin makanan nasi atau bubur yang diseduh dengan air panas tuh udah bisa langsung jadi gitu. Terus gak lupa juga cemilan kayak biskuit-biskuit atau ciki-ciki gitu. Secara umum, makanan tahan lama untuk kebencanaan memiliki karakteristik yaitu mudah disimpan, praktis dibawa, dan tidak memerlukan pengolahan yang rumit. Makanan jenis ini juga dirancang agar tetap aman dikonsumsi dalam jangka waktu panjang, serta mampu memenuhi kebutuhan energi saat akses terhadap makanan terbatas. Dalam kondisi kesiapsiagaan bencana, makanan yang ideal disiapkan umumnya memiliki masa simpan minimal 6 bulan hingga 1 tahun selama disimpan sesuai petunjuk. Masyarakat juga perlu memperhatikan tanggal kedaluarsa dan kondisi kemasan yang masih utuh, agar makanan tetap aman dan bermanfaat saat digunakan dalam situasi darurat. Selain mie instan, terdapat beberapa alternatif makanan lainnya yang dapat menjadi makanan ketika bencana terjadi. Salah satunya adalah sarden. Sarden merupakan olahan ikan yang dapat memenuhi kebutuhan protein sehari-hari di kala bencana. Selain itu, olahan kembalinya yang mudah membuat sarden menjadi favorit masyarakat ketika bencana terjadi. Bentuknya yang berbentuk kaleng menjaga makanan ini agar tahan lama dan kadaluarsanya terjangkau hingga lama. Selain ketersediaan makanan, aspek gizi juga perlu menjadi perhatian. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tubuh memerlukan asupan gizi seimbang, terutama dari karbohidrat dan protein. Selain itu, asupan vitamin juga penting untuk menjaga daya tahan tubuh, terutama dalam kondisi darurat. Yang utama itu adalah sumber zat gizinya yang pertama dari yang makro dulu. Itu yang pasti adalah karbohidrat. Jadi memang karbohidrat ini kan sebagai sumber utama untuk penghasil energi ya. Jadi kebayang kalau kita nggak konsumsi karbohidrat yang cukup, pasti kita nggak bisa nih cukup untuk memenuhi kebutuhan energi kita. Gitu. Terus yang kedua, itu juga kita perlu yang namanya protein. Di mana protein ini fungsinya kan untuk menjaga massa otot, juga untuk mempertahankan atau meningkatkan imun tubuh. Jadi memang untuk kerjanya otot, metabolisme tubuh kita, itu kita sangat memerlukan protein. Kita juga perlu lemak, cuma mungkin di sini yang kita utamakan adalah lemak yang sehat gitu ya, yang untuk sebagai cadangan lemak, untuk menjaga tubuh kita tetap bisa hangat, itu juga salah satunya fungsi dari lemak itu sendiri. Dengan perencanaan yang tepat, bekal makanan untuk kondisi darurat tidak hanya berfungsi sebagai pengganjal lapar, namun juga menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh saat bencana terjadi. Haikal Prawira, Andika Surahmanto, Jakarta.